Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Bapak semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga sampai semuanya sehat selalu di perantauan, amin. Semoga sampai semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga dipermudah urusannya sampai ngimba, amin ya robbal alamin. Tak doakan yang baik-baik dari sini. Semoga sampai kelak sukses di perantauan. Nah, hari ini kita bakal membahas sebuah berita tentang PRT asing yang kerja di Hong Kong iki dijatuhi hukuman selama 7 minggu atas kasus yang dia lakukan. Jadi nggak usah lama-lama, silakan Bapak semuanya ditonton videonya. Siapa tahu berita ini bermanfaat sebagai bahan pelajaran untuk kita semuanya. PRT asal PL umure 44 tahun bernama Rora. Dia kerja di majikan daerah Satin sana, tepatnya di Siu Lek Yun Utara. Jobnya dia menjaga bayi yang saat itu umurnya 1 tahun, ada dadai dan ada singsang. Dia bekerja, kemudian terjadilah insiden di mana hari itu tepatnya tanggal 3 Maret 2025 dia ini dimarahin majikannya Mbak. Jadi sore hari time masak, dimarahin majikan Mbak Eki, kondisinya persiapan menanak nasi. Nah, dimarahin majikan setelah pulang dari kerja, mbaknya kuwi nggak terima. Kemudian dalam keadaan emosi, dia juga ngelihat anak majikan yang menangis gara-gara majikannya ini memarahin dia. Akhirnya dibawalah anak laki-laki itu masuk ke dapur. Ketika masuk ke dapur, tiba-tiba si bayi 1 tahun laki-laki ini nangis jerit-jerit Mbak. Majikan perempuan ya kaget ya Mbak, karena mendapatin anaknya laki-laki ini nangis jerit-jerit dapur. Dia datanglah ke dapur dan di situ dia ngelihat anaknya di lantai, kondisinya wes nangis-nangis, iki tangannya sama kaki iki wes melocot Mbak, tulangnya sudah melocot ini gara-gara tersiram air panas tadi karena baju anaknya itu basah. Akhirnya majikan perempuan lagi tambah marah sama si CCPL ini. Ditanya, kamu ngapain anakku? Enggak, dia tadi ki mainan kabel ini loh. Akhirnya dia tersiram air panas. Tapi majikan perempuan ini tidak percaya. Akhirnya dia teriak meneriaki suaminya agar datang ke dapur. Nah, suaminya datang ke dapur dan mendapati anak laki-lakinya seperti itu. Dia tambah kaget. Akhirnya dia marah-marah nggak terima, telepon ke polisi. Polisi datang di tempat kejadian, akhirnya menangkap si Mbak ini, dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dan disitulah majikan tetap mengkasuskan si PRT PL ini karena dianggap iki pasti sengaja ini nyiram anakku, karena sebelum terjadinya insiden ini tak marahin kamu karena kerjamu nggak bagus itu hari. Akhirnya sidang Mbak dari tanggal 3 Maret 2025 sampai 28 Oktober 2025. Jadi menunggu persidangan finalnya kui selama 7 bulanan. Tapi Mbak, ketika terjadinya persidangan itu juga rumit Mbak, nggak enak, nggak gampang karena dua-duanya ki mengeluarkan argumen membela masing-masing. Tapi bagaimana dengan anaknya Anaknya alhamdulillah setelah terjadinya siraman air panas itu, sengaja apa nggak sengaja, intinya dia tersiram air panas, dibawalah ke rumah sakit Ovales Satin sana, dirawat 2 hari. Akhirnya Mbak, dari kasus kulitnya yang lupas tadi, akhirnya kan dicangkok kulit buatan, 2 hari dibawa pulang. Setelah itu majikan cowok iki curhat Mbak nenggene Facebook, mengatakan kalau CCPL ku dengan nama ini loh, dia telah melakukan kesengajaan nyiram anakku. Setelah
istriku iki memarahin dia karena kerjanya nggak bagus. Jadi kuwi cerita si majikan cowok di sosial media. Oke, dengan berjalannya waktu, iki akhirnya masuk di persidangan pertama. Masuk di persidangan pertama, si majikannya iki bilang, nuduh, kamu dengan sengaja ya menyiram anakku karena hari itu kamu saya marahin. Jadi kamu sengaja menyiram karena kamu melampiaskan kekesalan kepadaku terhadap anakku. Iki si cecenya bilang, aku tidak melakukannya. Aku tidak sengaja kok. Anakmu sendiri yang salah. Hari itu anakmu ini mengambil kabel dari rice cooker yang mau aku nanak nasi. Nah, kabel itu sama dia dibuat mainan, kemudian sama dia ini ditarik. Akhirnya dia tersiram air panas. Nah, karena tersiram air panas, tak taruh dia di lantai tadi. Tidak, kamu sengaja menyiram anakku ketika dia ini di lantai. Tapi si Cece ini tetap tidak mengaku kalau dia ini menyiram air panas. Nah, akhirnya terjadilah dua argumen ini, Mbak. Nah, karena dituduh ini sengaja gara-gara si CCL ini dimarahin perkara pekerjaan, si CCL nggak terima. Kamu memarahin aku, jelas-jelas kamu sendiri yang rocos, nggak ada henti-hentinya. Kamu sampai nyebut budala, budala ini, budala itulah. Jadi sambil kamu berdoa, sambil kamu teriak-teriak, akhirnya anak kamu tuh nangis. Karena dia nangis gara-gara kamu itu nyebut berdoa-doa, tak bawalah ke dapur. Ketika ke dapur itulah dia ini menarik kabel tadi. Tapi tetap si majikan ini tidak goyah, tetap menuntut kalau si CCPL ini harus bertanggung jawab karena dia salah. Dia lalai di dalam pekerjaannya. Nah, akhirnya terjadilah argumen dan disitulah hakim sampai memfinalkan kasus ini. Jadi mbaknya iki terjerat pasal 27 ayat 1, yaitu perihal mengenai peraturan tindak pidana terhadap orang lain yang ia jaga. Kasus ngeleceh nih anak majikan, kasus lalai terhadap anak jagaannya. Makanya iki harusnya hukumannya maksimal, pelanggaran iki 10 tahun penjara. Jadi pelanggaran pasal 27 ayat 1 dakwaannya ini kan sebenarnya adalah 10 tahun penjara, Mbak, atas kasus penganiayaan, kemudian kelalaian, pelecehan terhadap anak kecil. Iki dakwaannya sebenarnya adalah 10 tahun penjara. Tetapi pengadilan saat ini kemarin iki hari ini iki finalnya hanya menghukum Mbak E 7 minggu setelah dipotong masa tahanan 1 minggu. Tadinya kan 8 minggu ya, Mbak. Kemudian dipotong masa tahanan 1 minggu. Akhirnya dia hanya mendapatkan 7 minggu saja. Nah, dari kasus ini kita belajar buat mbak-mbak semuanya, dalam kondisi marah sama majikan, kita dimarahin majikan, ingat, kita tidak boleh melampiaskan kekesalan kita kepada anak majikan, apalagi masih kecil. Tugas Anda diambil untuk bekerja, dibayar. Sayangi mereka. Mereka tidak ada urusan dengan perilaku majikan kita, apalagi masih kecil. Jadi tolong ya, kalau sampean nggak sabar, jangan sampai Anda melukai mereka, apalagi yang masih bayi. Kalau sampean nggak sabar, jangan ngambil job jaga anak, jaga embah, jaga bayi. Tolong jangan ambil. Karena ketika sampean nggak memiliki kesabaran, akhirnya seperti ini. Anda dianggap jahat karena melukai anak kecil gara-gara Anda dimarahin. Jadi hati-hati di dalam kasus seperti ini, karena ini tidak hanya menyangkut sampean saja, tapi juga PRT Indo yang lain.
Jadi usahakan untuk mbak-mbak semuanya, tolong hati-hati, gunakan hati nurani ketika kalian jaga anak kecil. Jangan ikuti perihal-perihal buruk yang terjadi tadi, karena kita nggak tahu mana yang benar. Tapi intinya dari kasus ini kita belajar, semarah-marahnya kita, nggak sukanya kita sama majikan, tetap kalau kondisi sampai lagi emosi, jangan ajak anak majikan. Takutnya anak majikan nanti engkau banting, mbak, kau siram nanti. Gara-gara apa? Anda emosi. Karena Anda nggak puas nih sebelum menyakiti anak majikan. Kalau anak majikan tersakiti, majikan juga sakit. Nah, itu baru puas. Jangan berpikir seperti itu. Ingat, jangan contoh perbuatan si PL tadi ya. Hati-hati di perantauan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.